kembali dengan Ibu Natalina Siburian pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai teks prosedur. Namun sebelumnya kita berdoa dulu sesuai ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang menelaah struktur teks prosedur. Nah, kali ini kita masih di kompetensi dasar yang sama, yaitu kompetensi dasar 36, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur, tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Namun pada pertemuan kali ini kita akan fokus ke bagian kebahasaan teks prosedur. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami kaidah-kaidah kebahasaan teks prosedur. Dan yang kedua, siswa mampu menemukan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur. Namun sebelum kita memulai pembahasannya, bagi yang belum subscribe dulu ya. Terima kasih. Kebahasaan yang pertama adalah kalimat perintah atau sering disebut kalimat imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Adapun ciri-ciri kalimat perintah, yang pertama, intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi, dan yang kedua, diakhiri dengan tanda baca seru. Ketiga, kalimat perintah biasanya menggunakan pola inversi, dan yang keempat, biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Nah, sebagai contoh, pertama, ambilkan bola itu. Nah, dari segi intonasinya di bagian bola tadi sedikit meninggi. Dan yang kedua, diakhiri tanda seru. Dan yang ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi. Inversi maksudnya kalimat itu kan biasanya polanya itu subjek kemudian predikat. Nah, kalau dikatakan inversi itu artinya predikat duluan kemudian diikuti dengan subjek. Nah, di sini ambilkan bola itu. Bola berposisi sebagai subjek, sementara ambilkan itu adalah predikat. Dan yang keempat, biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Nah, di kalimat ini menggunakan partikel kan. Nah, contoh yang kedua, basahilah tangan dengan air mengalir. Nah, kalimat ini tentunya menggunakan intonasi memerintah. Basahilah tangan dengan air mengalir. Nah, yang kedua itu diakhiri dengan tanda seru, sudah pasti. Dan yang ketiga menggunakan pola inversi juga. Di sini polanya subjeknya itu adalah tangan, basahilah itu adalah predikat. Sedangkan dengan air mengalir itu adalah keterangan. Nah, yang terakhir menggunakan partikel. Di sini dia menggunakan partikel lah. Nah, yang kedua, penggunaan bentuk pasif. Nah, instruksi atau panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika ingin berbicara tentang proses, yaitu bagaimana sesuatu itu dibuat atau dilaksanakan, bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Nah, bentuk pasif ini bisa kita lihat dari predikatnya, dan biasanya dia berawalan di. Nah, contohnya di sini ada dua kalimat. Yang pertama, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Nah, satu lagi, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nah, bentuk pasif yang dimaksud di sini adalah terlihat pada kata predikat ditekan. Sedangkan bentuk aktifnya menekan. Nah, tadi kan dikatakan ini kita bicara tentang proses, jadi sering digunakan bentuk pasif. Tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut.
Yang ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Nah, teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Nah, oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur biasanya harus rinci dan jelas batasannya. Nah, perhatikan contoh berikut. Angkat kaki kanan. Itu adalah contoh kalimat yang tidak ada batasannya. Yang kedua, angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, di sini nampak batasannya setinggi lutut, artinya diperintah untuk mengangkat kaki namun tingginya setinggi lutut. Nah, contoh yang selanjutnya, langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. Nah, di sini sangat jelas batasannya, disuruh melangkah menggunakan kaki kanan 2 kali dan bahkan ada perintah untuk bertepuk tangan pada hitungan keempat. Nah, yang keempat, penggunaan kata keterangan atau sering disebut adverbia. Nah, adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba atau kata kerja atau adjektiva atau yang disebut dengan kata sifat. Nah, kata keterangan ini banyak jenisnya. Yang pertama ada keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan derajat atau kuantitas, keterangan syarat, dan keterangan akibat. Contoh kalimat dengan keterangan cara. 1. Bungkuslah adonan dengan rapat. Bunyikan gendang secara serentak. Contoh kalimat dengan keterangan alat. 1. Gambar denah dengan pensil 2B. Nah, alatnya adalah pensil 2B. Contoh kedua, keringkan tangan dengan menggunakan handuk. Nah, alat yang dimaksud di sini tentunya adalah handuk. Contoh kalimat dengan kata keterangan tujuan. 1. Siram bunga secukupnya agar tidak layu. 2. Rajin cuci tangan supaya terhindar dari penyakit. Contoh kalimat dengan kata keterangan kuantitas. 1. Pupuklah tanaman sebulan sekali. 2. Ulangi gerakan selama 3 kali. Contoh kalimat dengan kata keterangan syarat. 1. Jika ingin terhindar dari penyakit, jagalah kesehatan. 2. Kalian bisa keluar rumah sebentar asal pakai masker. Contoh kalimat dengan kata keterangan akibat. 1. Goreng adonan yang sudah dibentuk. Tunggu hingga. 2. Rebus ubi sampai empuk. Nah, yang kelima adalah kalimat saran dan kalimat larangan. Pada teks prosedur sering juga kita temukan kalimat saran atau bahkan kalimat larangan. Nah, biasanya frase atau kata hubung yang biasa digunakan adalah sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, dan lain-lain. Nah, di sini ada contohnya. Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Pada langkah ini terdapat kalimat saran. Nah, itu ditandai dengan kata sebaiknya. Yang keenam adalah menggunakan kata penghubung. Di dalam teks prosedur juga banyak digunakan konjungsi temporal atau kata hubung untuk menyatakan urutan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, dan lain-lain. Nah, kata-kata tersebut hadir sebagai konsekuensi dari langkah-langkah penggunaan sesuatu yang bersifat kronologis. Nah, sebagai contoh, campurkan soda ke dalam adonan, lalu aduk rata. Nah, kata lalu merupakan kata penghubung temporal. Dan yang terakhir adalah penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Nah, pada teks prosedur sering dijumpai kalimat yang menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Nah, biasanya akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega. Sedangkan akhiran kan dipakai jika objeknya bergerak. Contohnya, lumurkan mentega pada loyang. Nah, saatnya kita kuis.
Coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini ya, sebagai tanda kalau kalian sudah memahami materi yang dijelaskan tadi. Pernyataan di bawah ini yang di dalamnya terdapat keterangan cara adalah: A. Cucilah sayur dengan bersih. B. Kupas dengan pisau tajam. C. Masukkan garam dengan gula. D. Nyalakan kompor dengan korek api. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Dan jawaban yang tepat adalah A. Nah, selanjutnya pernyataan di bawah ini yang merupakan saran adalah: A. Rebus air sampai mendidih. B. Masukkan mie. C. Tambahkan dengan bumbu. D. Akan lebih nikmat bila disajikan dalam keadaan hangat. Nah, kalau yang ini pasti mudah jawabannya, bukan? Dan jawabannya adalah yeay, silahkan cek di deskripsi ya. Nah, demikianlah pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan video yang Ibu berikan bisa membantu kalian dalam memahami pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih dan salam sehat dari Ibu Natalina.